Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mia Kusmiati, SEMM CT MOSMCE, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitra Muhammad Fajri. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen mutu dengan sumber rujukan buku Manajemen Operasi dan Produksi yang diterbitkan oleh CP Aksara Global Academia. Organisasi manufaktur ataupun jasa dapat dipandang sebagai satu benal proses yang memiliki input dan output tertentu. Output dari proses tersebut berupa barang dan jasa, dan input berupa manusia, mesin, material, teknologi, dan manajemen. Output barang atau jasa dari proses harus dengan standar tertinggi, yaitu kualitas output atau jasa, sehingga penerima atau pelanggan merasa puas. Dengan demikian, kualitas dapat didefinisikan sebagai keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau layanan yang mendukung kemampuannya untuk memuaskan pelanggan. Kualitas dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh orang yang berbeda, seperti yang pertama, definisi transenden. Kualitas adalah mutlak, bawaan, dan dapat dikenali secara universal dan seringkali terkait secara longgar dengan perbandingan fitur dan karakteristik produk. Misalnya, mobil kecil Maruti versus mobil besar Rolls-Royce. Kemudian yang kedua, definisi berdasarkan manufaktur. Kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan, dan kesesuaian mengukur sejauh mana produk yang diproduksi memenuhi spesifikasi desain. Lalu yang ketiga, definisi berbasis nilai. Kualitas adalah nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Konsep kualitas seperti itu menjadikan kualitas dan biaya menjadi fokus. Sebuah organisasi ada untuk menawarkan produk atau layanan kepada pelanggan dengan biaya tertentu. Pelanggan merasakan nilai tertentu dalam produk atau layanan ini dan bersedia membayar harga untuk itu. Perbedaan harga dan biaya adalah tujuan utama organisasi. Dan yang keempat, pandangan Juran tentang kualitas. JM Juran mendefinisikan kualitas sebagai kepuasan pelanggan yang dicapai melalui fitur produk dan kebebasan dari kekurangan. Fitur produk menyeratkan kualitas desain, dan kebebasan dari kekurangan berarti kualitas kesesuaian. Kualitas dalam 100 tahun terakhir telah mengalami 4 tahap perubahan, yaitu tahap yang pertama, inspeksi, tahap yang kedua, kontrol kualitas, tahap yang ketiga, jaminan kualitas, dan tahap yang keempat, manajemen kualitas total. Pembahasan yang selanjutnya adalah pencapaian mutu. Tonggak pertama, pencapaian mutu atau kualitas adalah pemahaman akan tujuan produk yang berasal dari kebijakan mutu perusahaan. Hal penting berikutnya adalah memahami dan menafsirkan dua hal yang berbeda, tetapi saling terkait dalam aspek kualitas, yaitu kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Di mana kualitas desain adalah kualitas yang ditentukan oleh desainer atas nama pelanggan, sedangkan kualitas kesesuaian mengukur sejauh mana produk yang diproduksi sesuai dengan desain yang ditetapkan, yaitu spesifikasi desain. Selain pencapaian mutu, ada juga yang dimaksud dengan pengenalian mutu. Menurut Alford and Beauty, pengenalian mutu adalah mekanisme di mana produk dibuat untuk mengukur hingga spesifikasi yang diterapkan dari permintaan pelanggan dan diubah menjadi persyaratan teknik dan manufaktur. Untuk memastikan kualitas produk, kontrol kualitas ilmiah mengenali 3 fungsi berbeda, yaitu yang pertama, fungsi penerimaan, mengacu pada pemeriksaan barang untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan spesifikasi sehingga memisahkan dan menolak barang yang rusak. Kemudian yang kedua, fungsi pencegahan, mengacu pada identifikasi cacat dalam bahan, komponen, proses pemesinan, atau orang untuk memperbaiki tanggung jawab cacat sehingga menghindari atau meminimalkan terjadinya cacat. Dan yang ketiga, fungsi jaminan, mengacu pada verifikasi bahwa setiap karakteristik kualitas atau produk dijamin untuk memenuhi yang telah ditetapkan standar kinerja pada setiap tahap dalam siklus manufaktur. Adapun jenis dari pengendalian mutu, diantaranya yang pertama, inspeksi persen, adalah inspeksi di mana setiap bagian diverifikasi terhadap spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang kedua adalah inspeksi pengambilan sampel, ditentukan berdasarkan hasil inspeksi dari beberapa potongan yang diambil dari setiap lot pengiriman. Jika sampel sesuai dengan spesifikasi, seluruh lot diterima. Jika tidak, maka ditolak. Pembahasan yang terakhir adalah tentang manajemen kualitas total atau total quality management.
Total Quality Management adalah sebuah metode di mana manajemen dan karyawan dapat terlibat dalam peningkatan produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Ini adalah kombinasi alat kualitas dan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan bisnis dan mengurangi kerugian akibat praktik yang boros. Total Quality Management mencakup semua fungsi aktivitas karyawan dan proses organisasi. Adapun prinsip dari Total Quality Management diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, peningkatan operasi secara sistematis. Sedangkan, manfaat dari Total Quality Management diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan pelanggan yang lebih besar. Lalu yang kedua, biaya lebih rendah. Yang ketiga, daya tanggap lebih tinggi terhadap kebutuhan pelanggan. Lalu yang keempat, tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Yang kelima, membuat organisasi kompetitif. Dan yang terakhir, peningkatan pengiriman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.